Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kabar kalian selalu baik. Jadi baik, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya minta salah satu anak memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawa doa dengan ajaran agama masing-masing. Kita berdoa. Amin. Terima kasih atas doanya anak-anak. Iya, Bu. Jadi baik, Ibu cek kehadiran ya. Iya, Bu. Novia Inamete, Hadir, Bu. Indriani Dawa, Ada, Bu. Marta Kakak, Hadir, Bu. Karina Keyo, Hadir, Bu. hadir semua ya? Iya, Bu. Syukurlah. Jadi baik, sebelum kita memasuki materi hari ini, apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah, Bu. Apa yang kalian sarapan? Roti. Apalagi? Apalagi? Ketika kalian sarapan, apa yang kalian rasakan? Kenyang, Bu. Terus apa lagi? Itu aja, Bu. Jadi baik, di sini kita membahas materi tentang apa? Sistem pencernaan, Bu. Terus yang lain? Tidak tahu, Bu. Jadi baik, hari ini kita membahas tentang sistem pencernaan Pada manusia, Bu. Hari ini kita membahas materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu pengertian sistem pencernaan manusia itu seperti Ada, apa? Bu. Coba jelaskan. Mengubah makanan yang kita makan menjadi lebih sederhana, Bu. Iya, benar sekali. Berikan aplaus kepada teman kalian. Jadi baik, pengertian sistem pencernaan pada manusia itu mengubah makanan yang kita makan menjadi lebih sederhana. Nah, dan ada juga proses pencernaan makanan pada manusia. Di sini ada yang tahu anak-anak? Terbagi atas dua. Ada, Bu. Coba jelaskan. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Mekanik itu untuk mengubah makanan yang lebih halus dibantu gigi dan lenjar dan ludah, sedangkan kimiawi dibantu oleh gigi enzim lapise, enzim HCl, dan enzim pepsin. Benar sekali, berikan aplaus kepada teman kalian. Nah, tadi kan ada dua proses. Yang pertama secara mekanik. Yang kedua Kimiawi, Bu. iya, secara kimiawi. Nah, tadi kan secara mekanik itu dibantu oleh apa ya anak-anak? Gigi, Apalagi? kelenjar ludah. Apalagi? Ayo yang lain semangat. Yang lain. Marta Kakak. Jangan fokus di HP. Ya, Bu. Apalagi? Itu aja, Bu. Oh, jadi baik. Secara mekanik itu ada tiga, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu gigi itu terbagi berapa? Ayo Novia. Tiga, Bu. Coba sebutkan. Gigi seri, Apalagi? gigi taring, Apalagi? gerahan. Gigi geraham. Terus fungsinya? Gigi seri itu untuk memotong makanan, Bu. Iya. Sedangkan gigi taring merobek makanan. Yang ketiga? Gerahan untuk mengunyah makanan, Bu. Benar sekali, berikan aplaus kepada teman kalian. Nah, tadi kan ada gigi seri,
Yang pertama ada gigi seri, Nah, yang kedua gigi taring, Bu. yang kedua Gigi taring. gigi taring, Yang ketiga gigi geraham. dan yang ketiga Gigi geraham, Bu. gigi geraham. Nah, gigi seri itu untuk Merobek makanan, Bu. gigi seri untuk merobek makanan. Gigi taring untuk Merobek makanan, Bu. Gigi seri itu memotong makanan. apa? Gigi seri apa? Anak-anak? Memotong makanan, Bu. Oh iya benar, gigi taring. Gigi seri itu untuk Memotong memotong makanan. makanan, sedangkan gigi taring merobek makanan. Nah, sedangkan gigi geraham adalah untuk mengunyah makanan. Ya, Bu. Sedangkan lidah fungsinya apa ya anak-anak? Untuk mengecap atau merasakan, Bu. Misalnya rasa pahit, Nah. manis, dan asin, Bu. Benar sekali, berikan aplaus. Terus yang kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu untuk menghasilkan enzim peptialin, Bu. Oh iya benar sekali. Nah, tadi kan ada lidah. Lidah itu untuk mengecap atau merasakan. Misalnya rasa manis, rasa pahit, dan rasa asin. Terus kelenjar ludah itu untuk menghasilkan enzim apa? Peptialin, Bu. Woi, benar sekali. Yang kedua, secara kimiawi. Nah, secara kimiawi itu ada 3, yaitu enzim. Lapise, Bu. Yang pertama, enzim lipase. Terus yang kedua, enzim HCl. Yang ketiga, Pepsin, Bu. enzim pepsin. Di sini anak-anak ada yang tahu enzim lipase itu fungsinya apa? Tidak tahu, Bu. Saya tahu, Bu. Coba jelaskan. Untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Benar sekali, berikan aplaus kepada teman kalian. Ayo yang lain semangat. Fungsinya HCl itu seperti apa? Ayo yang lain. HCl itu untuk membunuh kuman, Bu. Iya benar sekali, berikan aplaus kepada teman kalian. Terus yang ketiga pepsin. Untuk mengubah protein menjadi pepton. Iya benar sekali juga. Tadi malam belajar nah? Iya, Bu. Wah, pada pintar semua. Iya, Bu. Nah, tadi kan enzim lipase fungsinya untuk mengubah lemak, asam, lemak dan gliserol. Nah, yang kedua itu enzim HCl. Enzim HCl itu membunuh kuman. Terus yang ketiga enzim pepsin. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, apakah anak-anak sudah paham tentang pengertian sistem pernapasan pada manusia dan prosesnya? Sudah, Bu. Jadi baik, kita masuk ke organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Di sini anak-anak ada yang tahu sistem pencernaan makanan pada manusia itu terbagi berapa? 6, Bu. Nah, iya, coba sebutkan. Yang pertama mulut. Yang kedua, Yang lain sebut dong. yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Terus apa lagi? Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Apa lagi? Yang satu sudah lupa, Bu. Lupa ya? Iya, Bu. Berikan aplaus kepada teman kalian. Yang satu, coba yang lain yang satu. Terakhir. Yang terakhir. Ketika kita membuang kotoran apa? Anus, Ah, itu benar sekali. Nah, kan ada 6.
Terus yang pertama itu mulut. Nah, kan ada 6. Yang pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini ada mulut. Anak-anak ada yang tahu mulut itu fungsinya apa? Untuk mencerna makanan. Untuk mencerna makanan, Bu. Yang lain, ayo semangat yang lain. Tidak tahu, Bu. Jadi baik, mulut itu adalah mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah dicerna. Jadi mulut itu terdapat juga gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Terus lambung. Terus yang kedua itu usus halus. Di sini ada yang tahu usus halus itu fungsinya apa? Ayo semangat, usus halus fungsinya apa? Ada, Bu. Coba jelaskan. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Oh iya, benar sekali. Berikan aplaus kepada teman kalian. Nah, kan ada usus halus. Usus halus itu tempat penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam pencernaan. Usus halus juga terbagi 3, yaitu ada usus 12 jari, duodenum, dan usus kosong adalah jejunum. Terus yang ketiga itu usus penyerapan atau ileum. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu usus 12 jari itu fungsinya apa? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Iya, Bu. Ayo semangat. Jadi baik, Ibu akan menjelaskan. Nah, usus 12 jari itu bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung. Sedangkan usus kosong itu adalah merupakan bagian pendek dari usus halus. Sedangkan usus penyerapan itu adalah membran mukus dan terdapat jongjok usus atau fili yang memperluas di permukaan dari usus halus, memperluas permukaan dari usus. Nah, apakah kalian sudah paham organ-organ sistem pencernaan pada manusia? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi baik, hari ini silakan Ibu membagi kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Iya, Bu. Ayo anak-anak, perwakilan dari maju ke depan untuk mengambil soal.
Dulu ya. Ini kelompok 1, Iya Bu. ini kelompok 2. Iya. Silakan berdiskusi ya dengan teman kelompok. Iya Bu. Ibu kasih 5 menit ya. Iya Bu. Iya Bu. Ayo kelompok 1, kelompok 2 maju. Saya Ayo. belum Bu. Tunggu sedikit ya Bu. Ayo kelompok 1. Iya Bu. Kelompok 2 juga maju. Iya Bu. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di belakangnya kelompok 1. Iya Bu. Ayo mulai. Hai, saya sebagai mulut. Mulut itu untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudati untuk telan dan cerna. Dan di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Bu. Ya, berikan aplaus kepada teman kalian benar sekali. Kelompok 1, Makasih Bu. iya. Silakan duduk ya. Kelompok 2 ayo maju. Ya Bu. Halo, saya sebagai usus. Nah, usus itu yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan terjadi dalam proses pencernaan. Di dalam usus juga ada 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Yang kedua, usus kosong. Yang ketiga, usus penyerapan. Nah, usus 12 jari atau ilium adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung. Nah, yang kedua, usus kosong atau jejunum adalah merupakan bagian pendek dari usus halus. Yang ketiga, usus penyerapan adalah membran mukus dan tempat jonjot usus atau fili yang memperluaskan permukaan dari usus. Berikan Sekian aplaus. dan terima kasih. Ya, berikan aplaus. Terima kasih ya. Ya Bu. Nah, tadi kan ada usus halus dan mulut. Di dalam usus itu terdapat 3 yaitu duodenum, jejunum, dan usus penyerapan. Nah, di dalam mulut juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah. Jadi baik, sebelum kita menutupi materi kita hari ini, Ibu kasih tugas ya. Iya Bu. Oh, silakan salah satu sebelum kita menutupi, silakan salah satu menyimpulkan. Baik Bu. Baik Bu, saya menyimpulkan sedikit Bu. Pengertian sistem pencernaan makanan pada manusia adalah mengubah makanan yang kita makan menjadi lebih sederhana Bu. Terus Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama mekanik, yang kedua kimia Bu. iya, benar sekali. Berikan aplaus kepada teman kalian. Jadi baik, materi kita sampai di sini saja. Ibu kasih tugas ya. Iya Bu. Ya Bu. Nanti minggu depan kita belajar lagi tentang kerongkongan, lambung, dan usus besar.
Nah, hari ini Ibu kasih tugas. Ibu kasih PR. Sekarang yang pertama. Iya, Bu. Iya, silakan tulis yang nomor 1. Iya, Bu. Coba jelaskan pengertian sistem pencernaan pada manusia. Terus yang kedua itu kan coba jelaskan fungsi mulut. Iya, Bu. Jadi baik, materi kita sampai di sini saja ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa kerja PR. Nanti minggu depan ketemu Ibu lagi. Kita membahas tentang kerongkongan dan usus besar. Sekian dan terima kasih. Oh, sebelum kita pulang, saya minta salah satu anak memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa dengan sesuai agama masing-masing. Kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Ingat ya tugasnya jangan lupa ya dikerjakan. Iya, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.